Angsa kacang, burung yang menarik dengan paruh oranye hitam yang khas, menghiasi langit belahan bumi utara. Seringkali terabaikan karena sepupunya yang lebih umum, angsa kelabu. Angsa kacang memiliki keindahan yang halus dan aura misteri. Video ini bertujuan untuk menjelaskan spesies yang luar biasa ini, menjelajahi ciri-ciri fisiknya, habitat, makanan, dan tantangan yang dihadapinya di dunia yang terus berubah. Bergabunglah dengan kami saat kita mempelajari dunia angsa kacang, mengungkap rahasianya, dan menghargai tempatnya yang unik dalam keanekaragaman hayati planet kita. Dari lanskap es tundra Arktik hingga iklim yang lebih ringan di tempat musim dinginnya, kisah angsa kacang adalah tentang ketahanan, adaptasi, dan keseimbangan alam yang rapuh. Memahami angsa kacang, siklus hidupnya, dan ancaman yang dihadapinya sangat penting untuk menumbuhkan apresiasi terhadap spesies yang sering terabaikan ini. Dengan mempelajari angsa kacang, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan ekosistem planet kita dan pentingnya upaya konservasi untuk melindungi teman-teman berbulu kita. Mari kita memulai perjalanan untuk menemukan keajaiban angsa kacang, seekor burung yang mengingatkan kita akan keindahan dan kerapuhan alam. Dengan memahami dan menghargai angsa kacang, kita selangkah lebih maju untuk menjadi penjaga planet kita yang lebih baik dan memastikan kelangsungan hidup spesies yang luar biasa ini untuk generasi yang akan datang. Angsa kacang, yang secara ilmiah diklasifikasikan sebagai angsa berukuran sedang, dengan lebar sayap hingga 160 cm. Bulunya sebagian besar berwarna coklat, memberikan kamuflase yang sangat baik di habitat aslinya. Kepala dan lehernya lebih gelap dari tubuhnya, menciptakan kontras yang mencolok. Namun, ciri yang paling khas dari angsa kacang adalah paruhnya, yang berwarna hitam di pangkal dan ujungnya, dengan pita oranye cerah di tengahnya. Kaki angsa kacang juga berwarna oranye, menambah penampilannya yang unik. Dibandingkan dengan kerabat dekatnya, angsa kelabu, angsa kacang sedikit lebih kecil dan lebih padat. Paruhnya juga lebih pendek dan lebih gemuk, mencerminkan makanan khususnya. Selain itu, angsa kacang memiliki postur yang lebih tegak daripada angsa kelabu, memberikannya sikap yang lebih waspada. Keindahan halus angsa kacang terletak pada keanggunannya yang bersahaja. Bulu cokelatnya, meskipun tampak kusam, memberikan kamuflase yang sangat baik di lingkungan alaminya. Pita oranye pada paruhnya, kilatan warna dengan latar belakang warna lingkungannya yang redup, berfungsi sebagai sinyal visual untuk komunikasi dalam kawanan. Setiap karakteristik fisik angsa kacang, dari bentuk paruhnya hingga warna bulunya, mencerminkan adaptasinya terhadap relung ekologi yang unik. Adaptasi ini merupakan bukti kekuatan seleksi alam dan hubungan yang rumit antara organisme dan lingkungannya. Dengan memahami adaptasi ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam terhadap keajaiban alam. Angsa kacang dibagi lagi menjadi 5 subspesies, masing-masing dengan variasi halus dalam ukuran, morfologi paruh, dan distribusi geografis. Subspesies ini adalah angsa kacang taiga, angsa kacang tundra, angsa kacang Middendorf, angsa kacang paruh pendek, dan angsa kaki merah muda. Angsa kacang taiga, seperti namanya, menghuni hutan taiga di Eurasia Utara. Ini adalah subspesies angsa kacang terbesar, dengan paruh yang lebih panjang, yang diadaptasi untuk memakan akar dan umbi. Angsa kacang tundra, di sisi lain, berkembang biak di daerah tundra terbuka di Siberia Arktik. Ia lebih kecil dari angsa kacang taiga, dengan paruh yang lebih pendek yang cocok untuk merumput di rumput dan alang-alang. Angsa kacang Middendorf ditemukan di Siberia Timur, dan dicirikan oleh paruhnya yang sangat panjang dan berat. Angsa kacang paruh pendek, seperti namanya, memiliki paruh yang lebih pendek daripada subspesies lainnya, dan berkembang biak di Greenland dan Islandia. Terakhir, angsa kaki merah muda, meskipun sebelumnya dianggap sebagai spesies terpisah, sekarang diklasifikasikan sebagai subspesies dari angsa kacang. Ia ditemukan di Greenland, Islandia, dan Svalbard, dan dibedakan oleh kaki merah mudanya dan paruh yang lebih pendek dan lebih merah muda. Keberadaan subspesies yang berbeda ini menyoroti kemampuan adaptasi angsa kacang dan kemampuannya untuk berkembang di berbagai habitat. Ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami nuansa keanekaragaman hayati, karena setiap subspesies memainkan peran unik dalam ekosistemnya masing-masing.
Angsa kacang adalah spesies yang sangat bermigrasi, berkembang biak di ujung utara Eropa dan Asia dan musim dingin di iklim yang lebih ringan di selatan. Daerah perkembangbiakannya membentang dari Skandinavia ke timur, melintasi Rusia hingga Siberia Timur, meliputi berbagai habitat, termasuk hutan taiga, tundra, dan lahan basah. Selama musim kawin, angsa kacang mencari daerah terpencil dan tidak terganggu dengan akses ke badan air, seperti danau, sungai, dan rawa. Saat musim dingin tiba, angsa kacang memulai migrasi panjang ke selatan, menempuh jarak ribuan kilometer untuk mencapai tempat musim dingin mereka. Tempat musim dingin ini biasanya terletak di daerah pertanian, lahan basah, dan laguna pesisir di Eropa dan Asia. Misalnya, sejumlah besar angsa kacang musim dingin di Belanda, Jerman, dan Inggris, tempat mereka memakan tanaman pertanian dan rumput. Kemampuan angsa kacang untuk berkembang di habitat yang beragam merupakan bukti kemampuan adaptasi dan ketahanannya. Dari kondisi tundra Arktik yang keras hingga iklim yang lebih ringan di tempat musim dinginnya, angsa kacang telah berevolusi untuk bertahan hidup dan bereproduksi di berbagai lingkungan. Namun, kemampuan adaptasi ini ditantang oleh aktivitas manusia, seperti hilangnya habitat, perburuan, dan perubahan iklim, yang semakin menekan populasi angsa kacang di seluruh dunia. Memahami persyaratan habitat dan pola migrasi angsa kacang sangat penting untuk mengembangkan strategi konservasi yang efektif. Dengan melindungi tempat berkembang biak dan musim dinginnya, kita dapat membantu memastikan kelangsungan hidup jangka panjang spesies yang luar biasa ini. Bagian 5. Selera vegetarian, pola makan, dan kebiasaan makan angsa kacang. Angsa kacang, terutama herbivora, memakan berbagai tumbuhan sepanjang tahun. Selama musim kawin, makanannya terutama terdiri dari rumput, alang-alang, dan tanaman air yang ditemukan di tempat berkembang biaknya di lahan basah. Saat musim dingin tiba dan angsa kacang bermigrasi ke selatan, makanan mereka bergeser untuk memasukkan tanaman pertanian, seperti gandum musim dingin, jelai, dan kentang. Angsa kacang adalah burung yang sangat sosial, dan biasanya mencari makan dalam kawanan, seringkali berjumlah ratusan atau bahkan ribuan. Mereka menggunakan paruh mereka yang kuat dan bergerigi untuk merumput di rumput dan vegetasi lainnya. Leher mereka bekerja serempak saat mereka mematuk tanah. Saat memakan tanaman air, angsa kacang akan sering menenggelamkan kepala dan lehernya, menggunakan lehernya yang panjang untuk mencapai akar dan umbi yang terendam. Kebiasaan makan mereka terkadang dapat menyebabkan konflik dengan petani, terutama selama bulan-bulan musim dingin ketika mereka sangat bergantung pada tanaman pertanian untuk makanan. Namun, penting untuk diingat bahwa angsa kacang adalah hewan liar yang hanya mencoba bertahan hidup dan dampaknya terhadap tanaman pertanian umumnya minimal. Pola makan vegetarian, angsa kacang memainkan peran penting dalam ekosistemnya. Dengan merumput di vegetasi, angsa kacang membantu mengendalikan pertumbuhan tanaman dan menjaga kesehatan habitat lahan basahnya. Kotorannya yang kaya nutrisi juga menyuburkan tanah, mendorong pertumbuhan tanaman, dan mendukung beragam kehidupan tumbuhan dan hewan. Setiap tahun, angsa kacang memulai perjalanan yang luar biasa. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil antara tempat berkembang biak mereka di Arktik dan habitat musim dingin mereka di daerah yang lebih beriklim sedang. Migrasi ini bukan hanya sebuah prestasi ketahanan, tetapi juga bagian penting dari siklus hidup mereka. Angsa kacang memiliki siklus perkembangbiakan yang menarik. Mereka biasanya kembali ke tempat berkembang biak yang sama setiap tahun, di mana mereka membangun sarang di tanah, seringkali di lingkungan berawa atau tundra. Betina biasanya bertelur antara 4 hingga 6 telur, yang dieraminya selama sekitar 25 hingga 28 hari. Setelah menetas, anak angsa dirawat oleh kedua induknya sampai mereka siap untuk terbang. Sayangnya, angsa kacang menghadapi beberapa ancaman. Hilangnya habitat karena perluasan pertanian dan perubahan iklim menjadi perhatian yang signifikan. Selain itu, perburuan dan gangguan manusia selama migrasi dan musim kawin menimbulkan risiko bagi populasi mereka. Upaya konservasi sangat penting untuk mengurangi ancaman ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Terlepas dari tantangannya, ada harapan untuk angsa kacang.
Program konservasi yang bertujuan untuk melindungi habitat mereka dan mengatur perburuan telah menunjukkan hasil positif. Penelitian lanjutan dan kerjasama internasional sangat penting untuk melindungi masa depan spesies yang luar biasa ini. Dengan bekerja sama, kita dapat membantu memastikan bahwa angsa kacang terus menghiasi langit kita untuk generasi yang akan datang.